Baiklah, langsung saja kita mulai. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi ini, Ibu Eka Riana Espandia, SSI MPD. Dan yang saya sayangi, teman-teman kami sekalian. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Sarah Maduma Sihombing sebagai pemateri ketiga, sebagai moderator sekalian pemateri ketiga, kemudian ada Eva Ronika Berutarigan sebagai pemateri pertama, dan yang selanjutnya ada Sarwinda Kusuma Wardani sebagai pemateri yang kedua. Adapun materi yang kami bawakan mengenai pemanfaatan mikroba dalam industri pangan 2020-2021. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Veronica Brutarigan akan menjelaskan apa itu mikroba. Nah, mikroba adalah jasad hidup yang ukurannya kecil, sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad reni. Nah, jasad reni disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan hidupnya yang lebih sederhana dibandingkan dengan zat tingkat tinggi. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme ini yaitu ada bakteri, archaea, lalu fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan juga virus. Nah, mikroorganisme ini terdapat di mana-mana interaksinya bersama mikroorganisme atau dengan organisme lain dapat berlangsung dengan cara aman dan menguntungkan maupun merugikan. Nah, sebagian kecil mikroorganisme ini bersifat patogen. Lalu mikroorganisme yang terdapat pada tubuh manusia itu disebut dengan mikroorganisme normal ataupun flora normal. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya itu tentang dasar pemanfaatan mikroba dalam bahan pangan. Nah, peran mikroba sendiri itu dapat dilihat dalam beberapa aspek, diantaranya itu bagi lingkungan dan industri pangan. Produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroba cukup sering kita konsumsi seperti tempe, yogurt, tape, nata de coco, kecap, dan lainnya. Nah, di Jepang dan di Indonesia sendiri sudah sejak zaman dahulu kacang kedelai diolah dengan menggunakan bantuan fungi, ragi, dan juga bakteri asam laktat. Bahkan sudah sejak zaman Perang Dunia Pertama, fermentasi ragi digunakan untuk membuat gliserin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu poin C, proses pembuatan pangan yang dibantu oleh mikroba. Proses pembuatan pangan yang dibantu oleh mikroba biasanya melalui fermentasi, seperti pembuatan keju, yogurt, dan berbagai bahan makanan lainnya, termasuk kecap dan tempe. Fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah suatu bentuk resepsi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi lain yang lebih jelas, yang mendefinisikan fermentasi sebagai resepsi dalam lingkungan anaerobik, dengan tanpa reseptor elektron eksternal. Dalam arti lain, fermentasi adalah proses pengawetan makanan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi asam atau alkohol. Proses fermentasi makanan seperti obat-obatan. Proses fermentasi yang terjadi pada makanan sering dilakukan pada proses pembuatan tempe, tape, yogurt, dan tahu. Gula merupakan bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen.
Akan tetapi beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Baiklah, kemudian dilanjutkan oleh Veronica Brutarigan. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya itu ada peran mikroorganisme dalam industri pangan. Yang pertama itu berdasarkan skala home industry. Nah, itu ada pembuatan tape. Nah, jadi tape ini merupakan makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol. Nah, tape ini sendiri terbuat dari beras ketan ataupun singkong dengan bantuan jamur Endomycopsis pibuligera, lalu Rhizopus oryzae, disertai dengan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, ragi ini sendiri tersusun dari tepung beras, air tebu, bawang putih dan bawang merah, dan juga kayu manis. Slide selanjutnya, Dewi. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan tempe. Nah, jadi tempe ini terbuat dari kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Nah, jamur ini mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana yang mudah untuk dicerna. Selanjutnya itu ada pembuatan oncom. Nah, jadi oncom ini terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neurospora cytopila. Nah, Neurospora ini dapat mengeluarkan enzim amilase. Slide selanjutnya, Dewi. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan tauco. Nah, pada pembuatan tauco ini ada mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tauco, yaitu ada Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, lalu ada Lactobacillus delbrueckii, ada juga Hansenula sp, dan yang terakhir itu ada Zygosaccharomyces soyae. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Veronica. Selanjutnya ada pembuatan kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai hitam, dan untuk mempercepat fermentasi ini, biasanya dicampur sumber karbohidrat atau energi berbentuk tepung beras atau nasi. Perendaman kedelai dilakukan fermentasi garam. Fermentasi ini menggunakan jamur Aspergillus wenti dan Rhizopus sp. Slide selanjutnya. Kemudian ada pembuatan asinan sayur. Asinan sayur merupakan yang fermentasi asam bakterik yang digunakan adalah Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Phaedococcus. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang asam laktat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayuran yang difermentasikan atau sering dikenal dengan nama acar. Kemudian selanjutnya ada pembuatan roti. Pembuatan roti merupakan sebagian ada yang dengan proses fermentasi, yaitu dibantu dengan yeast atau khamir, yaitu sejenis jamur yeast ditambahkan sejenis jamur. Yeast ditambahkan pada adonan tepung akan menjadikan proses fermentasi, yaitu menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida tersebut yang dapat berguna untuk mengembangkan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Slide selanjutnya. Skala industri. Yang pertama, pembuatan keju. Pada umumnya, keju disukai oleh banyak orang. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri, yaitu Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Untuk mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam susu atau asam laktat, susu dipanaskan terlebih dahulu pada suhu tertentu dengan maksud untuk
membunuh bakteri yang berbahaya agar berhasil dalam proses pembuatannya. Yang selanjutnya ada pembuatan yogurt. Yogurt terbuat dari air susu. Apabila dibandingkan dengan susu biasa, yogurt dapat memberikan efek pengobatan terhadap lambung dan usus yang terluka. Selain itu, yogurt juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Bakteri yang membantu fermentasi ini yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bella, selanjutnya saya persilakan kepada Sarwinda Kusuma Wardani. Baiklah, selanjutnya ada Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara menfermentasikan asam laktat hidup yang mengandung bakteri asam laktat hidup seperti Lactobacillus cabai sirota strain yang mampu melewati asam lambung dan cairan empedu sehingga dapat berperan secara maksimal di dalam usus. Lalu ada minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini seperti bir, wine, dan lain-lainnya itu menggunakan mikroba kamir dari genus Saccharomycetes. Lalu, selanjutnya Dewi. Lalu ada nata de coco. Nah, nata de coco ini merupakan makanan hasil fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter psyllium. Bakteri ini yang merubah air kelapa menjadi serat selulosa inkubasi. Nah, fermentasi ini dilakukan selama kurang lebih 1 mingguan di dalam suhu ruangan. Lalu yang terakhir ada mentega. Mentega atau bisa disebut juga dengan buttermilk merupakan produk fermentasi susu dengan bantuan bakteri asam laktat. Buttermilk ini mempunyai karakteristik pada tekstur, rasa asam, dan juga aromanya. Kultur yang digunakan untuk membuat buttermilk merupakan kultur asam laktat yang terdiri dari Streptococcus ceremoris S dan Diacetyladis bulgaricus untuk membuat buttermilk Bulgaria. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Sarwinda. Kemudian, buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand. Baiklah, saya persilahkan kepada Dita Alfiana Ramadan. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, tadi kan itu sudah dijelaskan mikroorganisme yang berperan baik pada makanan. Nah, coba sekarang itu jelaskan apakah ada mikroorganisme jenis bakteri itu yang berbahaya yang terdapat pada makanan. Kalau ada itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih, Dita. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Susi Maulianti Lubis. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya. Saccharomyces cerevisiae adalah bakteri yang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bakteri ini bisa digunakan kepada makanan jenis lain? Dan jika iya, jenis makanan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Susi. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada teman kami, Dewi Prastika. Terima kasih. Jadi kan kalian tadi membahas tentang ada fermentasi ya. Kan fermentasi itu kan kadang-kadang kan ada yang gagal gitu. Jadi faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam fermentasi agar fermentasinya itu sempurna gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat Dewi. Buat teman-teman, berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan hasil jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Susi Mulyanti. Yang pertanyaannya itu apakah bakteri Saccharomycetes cerevisiae bisa digunakan kepada makanan lain, dan jika ada, jenis makanan apa? Nah, Saccharomycetes cerevisiae ini adalah jenis jamur
yang atau kita akrab kita lihat itu ragi. Saccharomyces cerevisiae ini juga bisa digunakan untuk proses pembuatan roti agar roti itu dapat mengembang. Mikroba ini menghasilkan karbon dioksida yang membuat adonan roti dapat mengembang. Jadi ketika dipanggang itu Saccharomyces-nya itu jadi mati dan adonannya itu kembali seperti semula. Apakah Susi dapat menerimanya? Baik, terima kasih Winda. Baiklah, saya Veronica Brutarigan akan menjawab pertanyaan dari Gita Alpiana yang inti pertanyaannya itu apakah ada mikroorganisme jenis bakteri yang berbahaya pada makanan? Nah, ada. Yang pertama itu bakteri E. coli. Nah, E. coli ini ada yang baik dan ada juga yang buruk. Nah, yang buruknya ini bisa berdampak membuat kita itu diare dan juga muntah-muntah serta juga perut kram. Nah, cara mengatasinya ini ketika kita hendak memasak daging, maka kita tuh harus memasak secara matang gitu. Jangan dimasak setengah matang lalu dimakan gitu. Lalu ada juga jenis bakteri Bacillus cereus. Nah, ini tuh menyebabkan diare dan muntah-muntah juga. Nah, cara mengatasinya itu apabila kita memiliki makanan yang sisa, kalau memang belum mau dimakan itu disimpan, jangan dibiarkan begitu saja seperti itu. Lalu ada dia jenis bakteri botulisme. Nah, ini tuh gejalanya itu sulit melihat, lalu bicara kita itu secara cadel, dan juga kesulitan menelan. Nah, ini tuh cara mengatasinya, kalau kita mau makan makanan kaleng nih, kita tuh harus memasaknya 10 menit sebelum dimakan, seperti itu. Lalu ada juga bakteri Salmonella. Nah, ini tuh gejalanya bisa diare dan fatalnya juga bisa menyebabkan kematian. Nah, ini biasanya tuh kalau kita mengonsumsi yang mentah-mentah gitu. Jadi kita tuh harus menghindari konsumsi makanan-makanan mentah, entah itu daging mentah, ikan mentah, telur mentah. Nah, telur setengah masak pun dilarang, seperti itu. Apakah Dita Alfiana dapat menerima jawaban dari saya? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Prastika yang bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam fermentasi pangan? Keberhasilan fermentasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, keasaman pH. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk bakteri ialah dengan pH 4,5 sampai 5,5. Kemudian mikroba. Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Yang ketiga yaitu suhu. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan yang maksimal dan ada suhu optimal yaitu suhu yang memberikan terbaik dan adalah yang perkembangannya yang tercepat. Kemudian ada juga oksigen. Udara atau oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik-baik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya ragi roti. Saccharomyces cerevisiae akan tumbuh lebih baik dalam keadaan aerobik, tetapi keduanya akan melakukan fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Yang kelima ada waktu. Laju perkembangan bakteri sangatlah bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Maka sebab itu kita harus menciptakan keberhasilan yang lebih keberhasilan dalam proses fermentasi kita nantinya. Apakah Dewi Prastika dapat menerima jawaban dari saya?
Baik, terima kasih. Apakah Dewi Prasetya dapat menerima jawaban dari saya? Demikian hasil presentasi kami. Buat teman-teman, jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.